Al-Quran itu rata-rata hampir 100%, akar kata itu terdiri dari 3 huruf. Tuh, maka di sini dikatakan diawali huruf mim. Setelah huruf itu ada 3 huruf atau lebih. Contoh masjid. Setelah ma ada huruf 3 huruf kan sajadah, gitu kan? Yang kedua miftah. Setelah mi ada 4 huruf fata'aha. Mu'min. Setelah mu ada 3 huruf amanah. Gitu ya? Kita mulai Ustaz, jam 13 ya. Bismillah. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang berkenan hadir pada kelas angkatan ketiga untuk menerjemah Kanada yang kali ini dan sampai dengan seminggu ke depan akan diasuh langsung oleh Ustaz Solihin. Kami berterima kasih atas kehadirannya. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Salam dan salawat kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak nanti kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat darinya. Baik Ustadz, supaya nggak memperpanjang waktu, kami persilahkan dimulai. Silakan Ustadz. Mohon untuk yang lainnya videonya dimatikan supaya tidak menguras internet kita. Terima kasih. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selamat datang di program pelatihan menerjemah Al-Qur'an dengan metode Granada sistem 4 langkah bersama saya Solihin Bunyamin Ahmad. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita untuk bisa memahami bahasa Al-Qur'an mendapat perkenan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lama-lama kita tidak memahami bahasa Al-Qur'an, rugi. Ya, Al-Qur'annya bagus, kita sudah bisa baca Qur'an tapi belum mengerti maknanya, kan rugi, enggak enak. Ya, kita baca buku, kita bisa baca buku tapi tidak paham, kan enggak enak itu. Baca Al-Qur'an pengennya dapat pahala. Kok pengennya dapat pahala? Pasti dapat pahala. Ya, baca Qur'an itu supaya dapat hidayah. Ya, supaya yang tidak tahu jadi tahu, gitu dong. Ya, nah inilah kita ya akan mempelajari apa? Mempelajari bahasa Al-Qur'an. Apakah itu sulit? Insya Allah nggak sulit. Ya. Tapi itu butuh praktek. Nanti kalau sudah mulai bisa, jangan berhenti prakteknya. Ya, minimal 1 juz pertama makudu ya. Baik. Ini ya training menerjemah Al-Quran, metode Granada, sistem 4 langkah. Ya, bersama saya Solihin Bunyamin Ahmad. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai mempelajari metode Granada ini, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Ya. Pertama, kita mesti pasang niat yang ikhlas karena Allah. Ya. Apa sih maunya mempelajari metode Granada? Apa sih maunya bisa menerjemah Al-Quran itu? Ya supaya Allah ridho. Itu namanya niat yang ikhlas. Supaya paham bahasa Al-Quran itu bagian dari niat yang ikhlas. Yang kedua, syaratnya persiapan yang harus disiapkan adalah semangat yang kuat. Ya. Yang ketiga, bersabar. Nah, kan namanya orang belajar terkadang menemui kesulitannya mesti sabar. Ya, yang ketiga ada dana. Nah, kalau belajarnya pakai Zoom kan mesti kuotanya cukup, ya kan ada dana. Ya, mesti beli kamus, biasanya orang belajar bahasa itu kamusnya 4 deh ya. Belajar bahasa Inggris, Inggris, Indonesia, 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 Inggris, Inggris, Indonesia gitu kan kamusnya.
Nah, belajar di Al-Quran, kamusnya banyak Al-Quran itu. Ya, kamus-kamus yang berkenaan dengan Al-Quran itu mesti kita miliki kapan kita sempat untuk membelinya, gitu ya. Terus pembimbingnya mesti mumpuni, ya pembimbingnya mesti pintar, ya, harus tahu betul, ya, harus menguasai betul yang materi yang hendak dia ajarkan, gitu ya. Itu ya kayak misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ya, dari Asqalan itu, dari Palestina mau belajar bahasa Arab itu masih ke Yaman. Ya, ke Al-Fairuz Zabadi yang menulis Qamus Al-Muhit. Jadi beliau bahasa Arab itu mantap sekali, kuat sekali. Karena apa? Karena gurunya milih dia. Cari guru pilihan. Jadi hebat dia. Gitu ya. Pembimbingnya mesti mumpuni. Tapi kalau yang ngajar juga nggak ngerti, nanti kan masalah ya. Makanya pembimbingnya mesti belajarnya jangan berhenti, gitu ya. Terus ada pengorbanan waktu ya. Waktunya mesti disediakan ya untuk praktek ya, sehari 1 jam, 2 jam. Tergantung itu ya, tergantung target. Kalau targetnya misalnya 1 juz selesai dalam 1 bulan diterjemah, ya, dalam praktek menerjemah. Nah ya disiapkan beberapa saat ya supaya paling tidak kita bisa praktek menerjemah satu juz pertama. Ya. Oh, kenapa 1 juz pertama paling tidak? Ya itu kan ada 70% bahasa di situ. Ya, 70% bahasa Al-Quran ada di 1 juz pertama itu. Ya, jadi nanti kalau kita sudah mulai bisa, ya, jangan gagal praktek di 1 juz pertama. Oke ya? Baik. Baik, 4 langkah untuk dapat menerjemah Al-Quran. Pertama adalah menguasai komponen kalimat. Jadi orang mau bisa menerjemah Quran itu harus tahu tuh ini kata kerja, ini kata benda, ini huruf gitu. Ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, menguasai kata-kata yang tidak berubah. Jadi dia harus tahu, oh ini tidak ada kata dasarnya. Ya, kata-kata yang tidak berubah tuh nggak banyak. Ya, ini komponen kalimatnya di buku di halaman 7. Ya, jadi komponen kalimatnya cuma ada 3 saja dia. Kata benda, kata kerja, huruf. Huruf itu ya kalau bukan kata kerja, bukan kata benda itu namanya huruf ya. Gitu ya, nanti kita terangkan ini. Ini di halaman 7 di buku ya. Ya kayak gini nih. Jadi ada kata benda, ada kata kerja, ada huruf. Nah, setebal apapun Al-Quran, setebal apapun kitabnya ya, dalam bahasa Arab, isinya cuma 3 aja, kata kerja, kata benda, huruf. Gitu ya. Baik, terus berikutnya adalah menguasai rumus-rumus Granada beserta aplikasinya. Nah, itu rumus-rumus Granada beserta aplikasinya itu ada di halaman 49 di buku. Jadi rumusnya mesti ada di depan ya, ada di hadapan kita. Nah, kayak apa sih rumusnya nih, kayak gini nih ya. Saya kasih tahu. Nah, kayak gini nih rumusnya nih. Ya, berupa tabel ya. Berupa tabel awalan, akhiran, sisipan. Gitu.
Nah, ini satu halaman ini dia memiliki 70% fungsi ya dalam ilmu penerjemahan Al-Qur'an. Kenapa? Karena ini ilmu yang satu halaman ini ilmu perubahan kata dan ilmu kedudukan kalimat. Apa yang disebut dengan nahwu. Nah, nahwu itu grammar ya. Terus sorof. Sorof itu ilmu perubahan kata. Ya, di sini ada semua di satu halaman. Oleh karenanya, satu halaman ini cara penggunaannya mesti dikuasai betul. Baik. Terus yang ketiga, latihan yang istiqomah, dibantu beberapa alat. Nanti kalau sudah bisa, latihannya jangan berhenti terus setiap hari. Ya. Karena apa? Karena bahasa tanpa latihan tidak mungkin. Maka orang Arab mengatakan, al-lughatu bil mu'ayasyah. Bahasa itu diperoleh dengan praktek. Kalau bahasanya bahasa aktif, ya prakteknya mesti aktif. Ya. Kalau bahasa yang dipelajarinya bahasa pasif, kayak ini kan pasif nih, ya prakteknya mesti pasif, gitu. Ya, belajar menerjemah, wah itu murni itu pasif itu. Ya. Jadi mesti kita miliki perangkat-perangkatnya. Apa antara lain kamus Al-Quran, ya, kudu punya itu kamus Quran, masa nggak punya? Kamus Al-Quran banyak ya, terus Al-Quran terjemah. Al-Quran terjemah model Kemenag itu, atau standar Kemenag, itu penting untuk kita miliki. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mencocokkan hasil terjemahan kita. Ya, bukan untuk nyontek. Ya, kalau untuk nyontek buat apa? Ya, nggak bakal bisa. Terus yang ketiga, tafsir Ibnu Katsir. Buat apa ini fungsinya? Tafsir Ibnu Katsir itu untuk memberikan pemahaman kepada kita akan ayat-ayat yang telah kita terjemah. Berapa nggak cukup dengan terjemah saja, nggak cukup. Ya, terjemah itu cuma alih kata atau terjemah manawi, nggak cukup. Terkadang ada ya ayat-ayat yang kalau tidak dijelaskan nggak paham kita. Tapi kalau qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, gampang itu memahaminya. Tuh, tapi kalau seperti au qasayyibim minas sama'i fi dhulumatun wa ra'dun wa barq dan seterusnya, itu butuh penafsiran. Nah, tentang ayat-ayat perang gitu. Wah, kalau tidak ngerti tafsir mah bisa sembarangan ya. Bisa bom sana sini. Tapi kalau kita mempelajari tafsir, nanti akan didudukan permasalahannya. Oh, ini ayat-ayat perang ini hanya berlaku untuk daerah konflik dan saat konflik saja. Di daerah yang merdeka kayak Indonesia tidak bisa berlaku. Gitu. Jadi ayat-ayat perang itu diturunkan untuk menghadapi peperangan. Di Indonesia nggak perang, ya nggak dipakai lah. Ya maksudnya tidak berlaku ayat itu. Wa qatilul musyrikin kafa, dan perangilah semua orang musyrik, terus ditembak-tembak orang musyrik yang ada di Indonesia. Enggak lah. Ya, makanya mesti baca tafsir. Kan tafsirnya jelas. Kama yuqatilunakum kafa, sebagaimana orang-orang musyrik itu memerangi kalian secara keseluruhan. Nah, kan mereka enggak, aman-aman saja. Ya. Yang kayak gini adanya di mana? Adanya di tafsir. Gitu ya. Baik, perhatikan. Sekarang kita di komponen kalimat. Komponen siapa itu komponen? Komponen itu bagian. Ya, komponen itu bagian. Kalimat itu ada berapa saja? Ya, dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, ya, ini dia ada 3 komponen kalimat itu. Kata benda, terus kata kerja, yang ketiganya huruf. Nah, ya. Pertama kata benda ya. Kata benda itu memiliki beberapa ciri. Ada 3 ciri besar kata benda. Pertama diawali al, ya. Contoh alhamdu. Lihat nih al ya. Al-alamin, al-rahman,
Ar-Rahim. Nah, ini adalah kata benda kalau diawali al nih. Terus yang kedua diawali huruf mim. Ma, bi, mu, nah, gitu ya. Contoh misalnya masjid. Apa nih? Setelah huruf mim ada 3 huruf atau lebih. Ada apa dengan 3 huruf atau lebih? Ya, 3 huruf atau lebih. Ya, 3 huruf itu patokan ya, karena kata dasar dalam bahasa Arab itu yang dipakai adalah bilangan huruf. Kalau kita kan suku kata, ya kan? 2 suku kata, tidur, nyonya, malas, hutang, dan sebagainya gitu ya. Kalau bahasa Al-Quran, bahasa Arab enggak, jumlah huruf. Al-Quran itu rata-rata hampir 100%, akar kata itu terdiri dari 3 huruf. Maka di sini dikatakan diawali huruf mim. Setelah huruf itu ada 3 huruf atau lebih. Contoh masjid. Setelah ma ada huruf 3 huruf kan sajadah, gitu kan? Yang kedua miftah. Setelah mi ada 4 huruf fata'aha. Mu'bin. Setelah mu ada 3 huruf amanah. Gitu ya. Terus yang ketiga bertanwin. An-in-un, rahmatan, rahmatin, rahmatun, ya. Gitu ya. Al, mamimu, dan an-in-un. Ini 3 ciri besar untuk kata benda. Terus berikutnya adalah ciri berikutnya menunjukkan nama. Misal Muhammad, Bakkah, Qithaqir. Ini kan nama nih. Nama orang, nama tempat, nama buah-buahan, nama binatang, nama jenis binatang, gitu ya. Ya pasti kata benda. Terus kata majmuk, ya 2 kata atau lebih menunjukkan satu benda, ya. Rasulullah 2 kata kan, tapi menunjukkan 2, menunjukkan satu benda, gitu ya. Rasul, ada kata Allah. Seperti kursi goyang 2 kata kan, tapi nggak bisa dipisah, itu satu bendanya. Ya, bukan kursinya satu, goyangnya satu, enggak terpisah. Ya. Terus didahului huruf yang mengkasrahkan. Apa itu huruf yang mengkasrahkan? Huruf yang mengkasrahkan itu huruf yang mengkasrahkan kata yang dimasukinya atau yang didahulunya. Misal alaihim, ini kan asalnya hum, kemasukan ala jadi him. Gitu. Masjidun, kemasukan ala jadi masjidin. Gitu ya, namanya mengkasrahkan. Nah, ala adalah huruf yang mengkasrahkan, maka him adalah kata benda. Gitu ya. Nanti kita akan jumpai ini di langkah kedua insya Allah.